kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid. Kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD 57 Lebong, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru yang sempat hadir pada kegiatan seminar pembebasan diseminasi budaya positif. Puji dan syukur marilah kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat beliau kita bisa berkumpul pada ruangan ini pada kegiatan seminar pembebasan diseminasi budaya positif. Dan tak lupa pula kita kirimkan sholawat beserta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana berkat beliau kita merasakan zaman yang canggih dengan penuh teknologi yang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Adapun acara kita hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, ketiga materi, 5 doa dan 6 penutup. Marilah kita buka acara yang pertama dengan membacakan lafaz basmalah. Selanjutnya kita memasuki acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang mana akan dipimpin oleh Ibu Yosi. Kepada Ibu Yosi kami persilakan. Hadirin silakan berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Selanjutnya kita memasuki acara materi, yang mana akan disampaikan oleh Ibu Maria yang kepada Ibu Maria kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena di sini saya masih diberikan kesempatan untuk berbagi di dalam yang sudah saya dapatkan selama mengikuti program Guru Penggerak. Nah, di sini adalah tugas kami CGP yang
hampir 2 bulan kami belajar modul untuk mengimbaskan, artinya berbagi, sharing terhadap pengalaman ataupun pembelajaran yang sudah kami dapatkan selama ini. Tujuan dari kegiatan ini adalah semoga dengan budaya positif yang sudah kami pelajari selama ini di dalam lingkup program guru penggerak pendidikan bisa menularkan praktek-praktek baik kepada sekolah kita khususnya, karena sekolah kita diharapkan nanti juga bisa menjadi sekolah yang merdeka belajar. Nah, di sini tugas kami, karena kami kebetulan diberikan kesempatan untuk belajar duluan, jadi saya akan berbagi sedikit ilmu yang sudah saya dapatkan, dan mungkin juga nanti kita bisa sharing terhadap materi yang telah kami dapatkan, yaitu mengenai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Di sini bahwa pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak, di mana kita sebagai seorang pendidik bukanlah kita mengisi, tetapi kita menuntun anak itu untuk mencapai kodrat yang ada pada dirinya, sehingga dia bisa tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang seutuhnya, memiliki keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi persepsi yang pertama yaitu yang harus kita pahami di dalam perubahan, bahwa pendidikan itu adalah menuntun, kemudian pendidikan itu adalah kita menuntun kodrat alam dan kodrat zaman yang ada pada anak, kemudian bermain, di mana bahwa pembelajaran itu bermain sifatnya, bukan berarti di sini bahwa kita untuk sekolah dasar. Di dalam sekolah dasar itu kodrat anak adalah memang bermain. Nah, tidak kita paksakan anak itu harus bisa matematika. Kita dengan keras untuk mengajarkan, pokoknya harus bisa perkalian, bagaimanapun caranya harus bisa perkalian. Itu kita berarti berkeras, memaksakan diri kita. Padahal anak itu bisa kita pembelajaran itu dengan cara yang bermain. Ada suatu namanya itu tabula rasa, pendapat yang mengatakan bahwa anak itu bukanlah suatu kertas putih yang harus kita tulisi dengan kehendak kita sebagai manusia dewasa, tetapi biarkanlah anak itu tumbuh dan berkembang memang sesuai dengan kodrat mereka. Di saat mereka bermain, ya berarti kita harus menciptakan pembelajaran yang juga bermain untuk mereka, yang membuat mereka nyaman. Nah, materi yang akan kita ambil pada hari ini yaitu budaya positif. Budaya positif sebenarnya Bapak dan Ibu sudah mengenal budaya positif di sekolah. Sudah banyak sekali hal yang kita lakukan di sekolah. Budaya-budaya positif seperti 5S, kemudian berbaris di depan kelas, itu sudah budaya-budaya positif yang kita lakukan di sekolah. Pada materi ini yang akan kami imbaskan atau yang akan kita berbagi, yang pertama mengenai perubahan paradigma belajar dan disiplin positif, kemudian tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi, kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, kemudian 5 posisi kontrol kita sebagai guru, dan selanjutnya yang terakhir adalah segitiga restitusi, bagaimana kita menerapkan, mendisiplinkan anak itu menggunakan segitiga restitusi. Sekarang saya mohon Bapak dan Ibu untuk melakukan hal ini. Ada yang berperan sebagai A itu menggenggam tangannya, yang di dalam tangan itu ada kertas. Coba Bapak dan Ibu lakukan dengan teman sebangku, dengan teman berdua. Satu orang taruh kertas atau pena di kepal. Nah, satu orang lagi meminta dengan cara membujuk, merayu agar si A tadi mau membuka. Nah, silakan. Siapa yang mau mencobakan? Kita cobakan ya. Bapak Ibu yang mau ke depan, kita cobakan berdua di sini. Satu jadi sebagai A dan satu lagi sebagai B.
Silakan, ada yang berminat? Ada yang mau Ibu Harti ya? Ibu Harti dengan Ibu Emi. Nah, Ibu Harti dengan Pak Eko ya, silakan. Ibu Harti dengan Pak Eko atau siapa ya? Ada yang sebagai yang Ibu Hartinya mungkin yang benar ya, yang A. Berarti ada kertas sudah Ibu Harti kepalkan sekuat tenaga Ibu Harti. Nah, Pak Eko nanti berusaha juga sekuat tenaga untuk membujuk. Bisa berpeluang Harti bagaimana agar Ibu Harti itu mau membukakan kepalannya. Silakan. Boleh dirayu. Silakan. Boleh minta kertasnya? Ayo silakan Pak Eko. Boleh minta? Boleh? Cukup kita itu 5 detik cukup ya Bapak Ibu ya, 5 detik bisa tidak Pak Eko membuka itu ya. Kita itu 5 detik, apakah Pak Eko bisa membukanya ya? 1, 2, 3, Kayaknya itu bagus sih. Boleh minta? 4, 5. Iya, terima kasih. Jadi di sini tadi Ibu Harti sudah sekuat tenaga mempertahankan, akan tetapi akhirnya dibuka. Kenapa Ibu Harti membuka kepala itu? Karena dia melakukan dengan cara yang baik dan tepat. Iya, berarti di sini ada kerelaan dari Ibu Harti sendiri kan yang membukanya. Bukan karena Pak Eko tadi memaksa, tetapi segala sesuatu itu ada di dalam diri kita. Begitu juga dengan anak Bapak dan Ibu. Anak itu kita tidak bisa mengontrol dalam diri anak, tetapi mereka mau itu atas kemauan mereka sendiri. Nah, seperti itulah seharusnya disiplin yang kita terapkan. Kita tidak bisa mencokoki anak, harus, tetapi itu semua harus ada di dalam dirinya, kemauan atas dirinya. Selanjutnya ini teori kontrol yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa kita guru sering sekali berasumsi bahwa kita bisa mengontrol murid, padahal itu tidak mengontrol, tetapi murid itu secara rela mereka dikontrol oleh kita, menuruti, mungkin tidak takut dengan hukuman. Kemudian ada juga ilusi bahwa kita membawa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu bisa menguatkan karakter, padahal sebenarnya itu akan menurunkan karakter kita dengan adanya kritik atau membuat rasa bersalah. Kemudian ada juga bahwa semua perbuatan positif itu efektif dan bermanfaat, padahal tidak semuanya itu positif itu bisa bermanfaat. Dan orang dewasa pada umumnya suka memaksa. Memang itu mungkin ada dalam diri kita harus memaksakan. Oh, anak itu harus rajin, harus buat PR. Nah, itu kita memaksa, anak akan menuruti, tetapi dengan keterpaksaan yang ada pada dirinya. Nah, kita beralih ke disiplin positif. Makna disiplin itu adalah belajar mengontrol diri kita agar kita juga bisa menggali potensi yang ada pada diri kita, sehingga kita menjadi seseorang yang mempunyai nilai-nilai kebajikan. Nah, kemudian yang akan kita pelajari nanti teori motivasi ada 3, yaitu untuk menghindari hukuman, mendapatkan imbalan, dan menghargai diri sendiri. Untuk menghindari hukuman dan mendapatkan imbalan itu masih motivasi dari luar. Contohnya, kita akan seorang anak mau mematuhi aturan agar tidak dihukum. Pada intinya mereka takut dihukum. Nah, jadinya mereka patuh akan suatu peraturan. Kemudian kedua, mendapatkan imbalan. Misalnya saja di dalam kita di sekolah ini, kelas sekolah akan menerapkan disiplin datang pagi pukul 7. Nah, guru itu akan datang pagi pukul 7 tetapi mengharapkan imbalan dari kepala sekolah. Berarti itu adanya motivasi ekstrinsik dari luar. Nah, selanjutnya yang paling bagus yang harus kita miliki sebagai guru dan juga kita tanamkan kepada murid kita, yaitu menghargai diri sendiri. Jadi kita berdisiplin, kita melakukan segala sesuatu itu untuk diri kita, bahwa kita yang memang harus mengembangkan, harus berperilaku baik, bukan karena orang lain. Ya, maka sehingga akan terwujudlah nilai-nilai kebajikan yang universal yang seperti
sudah tercantum kalau di Merdeka Belajar itu ada Bapak Ibu mengenal profil pelajar Pancasila. Nah, disitulah tergolong pada nilai-nilai kebajikan. Dan juga nanti akan kita masuk pada bagaimana kita membuat keyakinan kelas. Selanjutnya di materi yang selanjutnya itu ada 5 posisi kontrol yang akan kita bahas nanti satu persatu, dari penghukum, penghukum rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer, serta ada kebutuhan dasar manusia yang tidak akan pernah luput, bahwa kita memang butuh bertahan hidup, kita butuh makan, sandang, pangan, dan papan, kemudian butuh penguasaan, ada rasa kasih sayang, kesenangan, dan kebebasan. Nanti kita akan bahas satu persatu mengenai kebutuhan dasar manusia. Baru yang terakhir adalah segitiga restitusi, bagaimana upaya untuk mendisiplinkan murid kita. Nah, di sini Bapak dan Ibu sudah disampaikan tadi bahwa disiplin itu adalah belajar. Bagaimana kita belajar mengontrol diri kita sendiri, itu yang pertama, sehingga kita bisa menggali nilai-nilai yang kebajikan agar kita bisa dihargai. Jadi bukan karena orang lain. Berarti di sini disiplin itu kita sendiri yang memulainya. Nah, kecenderungan yang terjadi di umum pada kita adalah kita berdisiplin itu untuk seseorang, untuk mendapatkan suatu kepatuhan. Jadi akan timbullah ketidaknyamanan karena hukuman, kemudian bukan kita dihargai, tapi pada umumnya mereka ingin karena tidak nyaman, pada umumnya seperti itu. Akan mematuhi disiplin karena ketidaknyamanan. Ini nilai-nilai kebajikan seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa nilai kebajikan itu sifat positif yang ada pada diri manusia yang ingin dicapai oleh individu tersebut. Di sini tertera nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai, kita kenal dengan istilah profil pelajar Pancasila. Pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Dan juga seperti saling menyayangi, tanggung jawab, jujur, itu juga nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebaikan yang secara mendunia, universal itu, yang memang kita bakunya secara mendunia. Selanjutnya kita masuk kepada teori motivasi, hukuman, dan restitusi. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, 3 teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, kebanyakan manusia akan berdisiplin untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kita perhatikan saja murid kita, mereka akan mematuhi semua yang kita inginkan karena mereka takut dihukum. Tidak buat PR, takut dihukum, kalau nggak buat PR nanti disuruh keluar. Nah, itu yang ada pada murid kita. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Artinya di sini dia mau misalnya pujian, penghargaan. Apabila saya disiplin buat PR, terus akan dapat bintang 1 oleh ibu guru. Nah, berarti itu motivasinya dari luar, motivasi eksternal. Yang pertama dan yang kedua. Yang ketiga, yang paling harus kita miliki dan tujuan disiplin positif, yaitu bagaimana kita bisa menghargai diri kita sendiri. Jadi kita berperilaku mau disiplin, mematuhi aturan itu sesuai dengan apa yang kita inginkan di dalam diri kita sendiri, sehingga akan muncullah motivasi intrinsik. Ki Hajar Dewantara pernah mengatakan bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari pemerintah, akan tetapi kita cakap untuk memerintah diri kita sendiri. Artinya kita yang mengontrol diri kita sendiri. Dihukum oleh penghargaan. Nah, di sini ternyata Bapak dan Ibu, saya pun sebagai seorang guru setelah mempelajari modul ini, saya baru mengetahui bahwa penghargaan yang kita berikan, misalnya reward kepada anak, bintang kepada anak, itu pertama akan menurunkan kualitas mereka. Karena intinya mereka hanya berpatokan bintang itu, jadi nggak mau berkembang. Kemudian mematikan kreativitas. Sudah dapat bintang, aku sudah dapat bintang 3 oleh ibu. Sudah sampai di situ stuck, tidak ada, mereka ingin melakukan kreativitas yang lebih. Dan yang terakhir akan mengurangi motivasi intrinsik di dalam dirinya. Jadi semua itu karena orang, karena imbalan, karena penghargaan yang mereka harapkan. Ini dihukum oleh penghargaan itu ternyata memiliki dampak yang cukup panjang pengaruhnya. Kemudian penghargaan hukuman, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan itu tidak efektif.
Dan terakhir penghargaan merusak hubungan. Menurut saya ini benar ya, penghargaan merusak hubungan. Pada intinya misalnya contohnya saja di kelas ada anak itu kita berikan reward, dia misalnya buat PR-nya selalu bagus tepat waktu, kita dikasih reward bintang. Biasanya kita kan guru dikasih bintang. Tetapi di situ akan muncul di sebelahnya ibu tuh itu si Andi dapat bintang terus. Ada rasa iri yang ada dalam dirinya, bukan memotivasi tapi menimbulkan iri terhadap temannya. Nah, hal itu juga akan berdampak negatif. Jadi tidak semua penghargaan itu positif. Ternyata ya Bapak Ibu, saya juga sebagai guru, saya belajar di sini. Ternyata banyak hal yang telah saya lakukan juga selama saya mengajar. Saya sering memberikan bintang untuk anak-anak yang aktif. Padahal secara tidak langsung di situ saya mematikan kreativitas mereka dan merusak hubungan di antara sesama temannya. Akan menimbulkan iri dengan sesama temannya. Nah, bentuk apresiasi yang kita bisa berikan itu bentuknya seperti beri pengakuan secara khusus kepada anak itu, kemudian secara pribadi dan bergantian. Artinya tidak hanya si A terus, bisa si B, si C, si D. Kita konsisten memberikan apresiasi terhadap semua yang mereka lakukan. Bentuk apresiasi itu tidak hanya pelajaran ya, tidak hanya akademik, anak itu pintar matematikanya, good job untuk matematika. Ada anak yang memang dia tidak secara dari turunan memang tidak mampu untuk matematika, tapi pasti dia punya hal yang lain. Misalnya di keterampilan olahraganya, berlarinya bagus, bisa kita juga apresiasi dengan pujian. Kamu hari ini olahraganya mantap, segar. Berarti kamu bisa menjadi anak yang sehat. Nah, itu betul-betul apresiasi kita. Jadi apresiasi itu kita selama proses pembelajaran memberikan apresiasi itu kepada semua murid. Dengan di sini akan meminimalisir untuk dia ada rasa iri di dalam hatinya. Ini ya Bapak Ibu mengenai apresiasi, mungkin boleh kita terapkan untuk selanjutnya. Selanjutnya ini contoh-contoh apresiasi yang terhadap nilai kebajikan kita. Misalnya pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai, kita ucapkan terima kasih nak sudah memungut kertas-kertasnya. Nah, berarti di sini anak itu sudah bertanggung jawab. Kemudian ada di sini pada saat menolong murid. Pada kelas kita berikan rasa empati. Kemarin Ibu perhatikan kamu menolong si Andi yang jatuh. Itu adalah tindakan yang baik. Semoga lain kali kamu bisa lebih tingkatkan lagi. Itu bentuk-bentuk apresiasi kita. Jadi tidak hanya apresiasi itu kita berikan hanya di akademik saja, tetapi bisa juga di sikap dan yang lain-lain di keterampilan. Misalnya anak-anak itu unik, anak itu mempunyai ciri khas. Dia itu tidak sama, tetapi dia pasti mempunyai kelebihan pada setiap anak. Nah, di sini kita bersama coba Bapak dan Ibu tanpa harus saya jelaskan dulu antara hukuman dan konsekuensi. Sampai di sini juga kita merefleksikan diri kita. Menurut Bapak dan Ibu mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Sebelum kita pelajari pengertian konsekuensi, hukuman itu apa sih? Nah, sekarang menurut Bapak dan Ibu dulu. Yang pertama itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kita ketik ya, jawabannya konsekuensi. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Hukuman. Yang ketiga, murid diminta push up 15 kali karena tidak memakai masker. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena kesenggol saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Apa itu menurut Bapak Ibu? Konsekuensi atau hukuman? Jawab aja, nanti kita konsekuensi. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat pada pelajaran PJOK. Konsekuensi atau hukuman? Ada yang hukuman, ada yang konsekuensi. Baiklah, mari kita lihat jawabannya berdasarkan
yang sudah Bapak Ibu jawab tadi. Yang pertama tadi benar yang hukuman, yang kedua juga benar hukuman tadi, yang ketiga juga hukuman, yang keempat konsekuensi ya, betul tadi ya. Kemudian membersihkan tumpahan itu juga konsekuensi. Yang terakhir, kenapa lari mengelilingi lapangan basket 2 kali terlambat untuk pelajaran PJK konsekuensi, sedangkan yang kedua itu hukuman? Apa bedanya di sini? Coba Bapak dan Ibu telah akali kami. Iya, betul tepat sekali analisis Ibu Rindra, bahwa yang pertama itu kan nggak ada hubungannya kan Bu? Anak tadi disuruh lari aja karena terlambat sekolah. Tapi kalau yang kedua itu lari 2 kali itu karena jam pelajaran PJOK, makanya itu konsekuensi. Karena linear, kan artinya PJOK ya memang berlari. Kalau kita terlambat masuk di kelas matematika, apakah bisa itu dengan berlari? Tidak. Nah, di situ. Jadi di sinilah ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Sekarang jujur, kalau saya dulu, mohon maaf, saya masih melaksanakan kedua-dua ini. Saya masih menghukum, saya masih sering memberikan konsekuensi kepada anak. Misalnya, anak tidak buat PR 10 menit sampai harus tinggal di dalam kelas. Itu sering saya laksanakan. Dari hal di sini saya pun ikut belajar. Sekarang Bapak dan Ibu kira-kira di posisi yang mana lebih sering menghukum atau konsekuensi? Nah, hukuman itu tidak apa-apa. Namanya kita juga sama-sama belajar. Saya juga begitu Bu. Nah ini ternyata perbedaannya, bahwa kalau hukuman itu menyakitkan dan secara tiba-tiba, anak tidak pakai masker kita langsung hukum lari. Tapi tiba-tiba dan menyakitkan anak itu kan. Sedangkan konsekuensi itu memang sesuatu yang harus terjadi. Seperti yang sudah saya katakan tadi, dia terlambat 2 menit di jam olahraga, dia harus lari 2 keliling. Berarti itu konsekuensi. Memang sudah ada, tidak secara tiba-tiba diberikan oleh seorang guru. Nah di sini perbedaannya. Tetapi pada umumnya kalau hukuman itu paksaan, menyakitkan anak, ini jelasnya di situ. Jadi anak itu akan merasa marah, bersalah, tidak dihargai. Dan pernahkah Bapak Ibu berpikir atau meminta tanggapan dengan anak-anak kita yang sudah lulus, yang sudah dewasa ataupun SMA? Saya pernah mendapatkan ya Ibu Hesti, sampai Fajar Utomo ya. Fajar Utomo itu mengingat, oh ini hari tugasnya. Artinya hukuman yang kita berikan itu akan berdampak sampai mereka dewasa. Mereka tidak akan pernah melupakan setiap pukulan, setiap cambukan, setiap kata-kata kasar yang pernah kita lakukan. Dari hal itu saya pun ikut tertampar. Oh berarti benar yang disampaikan. Ada anak murid saya sekarang sudah SMA, sudah tamat, ya sudah berapa tahun artinya ya. Tapi dia masih mengingat, oh tindakan ibu di saat itu. Nah begitu juga dengan murid kita, dia akan selalu mengingat sampai dia dewasa terhadap hukuman yang kita berikan kepada dia selama dia belajar dengan kita. Nah kalau hukuman ini masih termasuk di dalam identitas kita gagal sebagai guru, tetapi kalau konsekuensi itu kita sudah mulai mengarah. Kita sudah mulai mengarah untuk melakukan suatu perubahan. Selanjutnya itu kita masuk ke restitusi. Mungkin Bapak dan Ibu juga baru ya dengar ini ya, saya juga baru. Tetapi hal ini rasanya pernah, apalagi guru senior, pas pernah melaksanakan ini tapi tidak tahu namanya. Restitusi itu adalah bagaimana kita menciptakan kondisi untuk memperbaiki kesalahan anak tanpa kita memaksa. Artinya ada tubuh dari diri siswa. Dia mulai menyadari terhadap kesalahannya sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Jadi sini mencari solusi. Mungkin Bapak dan Ibu pernah juga di dalam sekolah ada anak yang terlambat. Pasti ditanya kenapa kamu terlambat. Kemudian dia memberikan alasan. Bagaimana jika kamu tidak terlambat untuk besoknya? Pernah kita lakukan hal itu dengan Bapak dan Ibu? Itulah termasuk juga dalam restitusi. Hanya kita melakukan tanpa kita menyadari, oh ini namanya restitusi. Tetapi hal itu pasti pernah kita lakukan. Di sini tadi mengenai konsekuensi ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman itu identitas
jika kita hanya menghukum dengan memberikan kekerasan kepada murid, karena hal itu akan berdampak kepada murid itu sendiri. Murid itu bahkan tidak akan menyadari, mereka akan berulang. Pernahkah kita lihat kita menghukum anak, besok hari ini dihukum, minggu depan dihukum lagi dengan kesalahan yang sama terkadang karena tidak ada kesadaran dalam dirinya. Kemudian identitas kita bisa dikatakan sukses dan mendisiplinkan murid itu sudah pada tahap konsekuensi dan restitusi. Restitusi itu sudah sangat ideal bagi seorang guru, tapi untuk ke situ kita juga masih belajar. Nah, setidaknya sudah pada di konsekuensi. Konsekuensi ini netral, artinya sudah kita mengarah untuk lebih mendisiplinkan anak dalam mencapai memperbaiki kesalahannya. Kalau restitusi itu kan lebih kepada memperbaiki kesalahan. Kita tidak menanyakan, misalnya anak terlambat, kenapa kamu terlambat? Apa sih kamu terlambat? Bangun jam berapa? Kan seperti itu tidak. Tetapi kalau sudah restitusi itu kita sudah mencari bagaimana untuk menyelesaikan masalah itu. Kamu hari ini terlambat. Nah, bagaimana besok? Besok Bu, aku coba tidak terlambat. Nah, bagaimana caranya nak biar kamu besok tidak terlambat? Aku besok bangunnya pakai alarm, misalnya jawaban anak aku lebih cepat Bu. Nah itu berarti dia sudah belajar untuk mencari solusi untuk dirinya sendiri. Nah di sini berarti kita sudah menerapkan restitusi. 9 ciri restitusi yang pertama yaitu kita bukan untuk menebus kesalahan, namun kita belajar dari kesalahan. Nah restitusi itu berupa tawaran, bukan paksaan. Kemudian restitusi itu memperbaiki hubungan. Kemudian dia mencari kebutuhan dasar yang nanti akan kita bahas. Kemudian fokusnya itu kepada karakter, bukan tindakan. Dan tentunya berfokus pada solusi. Jadi setiap masalah anak itu kita bagaimana cara mencari solusinya, bukan kita mencari penyebab kesalahannya. Karena sekarang seorang guru kita juga bagaimana mengejar anak itu untuk tahu kenapa dia salah. Padahal kenapa dia salah itu adalah hal-hal yang wajar. Namun yang paling baik dilakukan adalah bagaimana anak itu bisa memperbaiki kesalahannya. Itu fokus kita. Sekarang keyakinan kelas. Pernah Bapak dan Ibu dengar istilah keyakinan kelas atau kalau dulu namanya kesepakatan kelas? Di setiap awal tahun kita menyiapkan kesepakatan kelas yang akan dilakukan oleh anak-anak murid kita. Nah di sini keyakinan kelas itu seperti ini, peraturan kelas. Dimulai dari peraturan di setiap awal tahun kita wali kelas biasanya memberikan peraturan anak tidak boleh terlambat, buat PR, tidak boleh apa, jika apa akan ini itu. Nah, peraturan di kelas kita itu termasuk peraturan. Nah sekarang kita itu sudah ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bagaimana sesuatu itu memang tumbuh berdasarkan memang anak inginkan dan anak sadari, baru akan menjadi suatu lingkungan positif yang kemudian lama-lama akan menjadi suatu budaya positif. Nah coba Bapak dan Ibu perhatikan di sini. Yang di sebelah kiri itu kesepakatan kelas, yang lama juga, yang TK dan Wanita Persatuan, ini yang menurut sekolah itu ya. Yang sebelahnya juga kesepakatan kelas. Apa sih perbedaan kedua ini? Yang pertama, datang tepat waktu, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Ada nggak perbedaannya dengan yang sebelahnya? Di mana? Dari kata-katanya dulu dilihat di situ. Kalau yang pertama tadi kata-katanya masih seperti apa itu? Peraturan, kan? Maksa, memaksa kata Ibu Linda, ya harus tertib, harus aktif dalam belajar. Nah coba perhatikan yang sebelahnya, kesepakatan kelas, kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah di sini itu murid yang membuat sendiri kesepakatan itu yang berasal dalam dirinya. Mungkin untuk kelas tinggi apalagi 4, 5, 6 bisa dicobakan ya, karena saya sudah mencobakan di kelas 6. Kalau di kelas 9, 1, 2, 3 kita beda lagi cara menentunya, kita harus berperan, guru juga harus berperan. Nah di sini berarti yang keyakinan kelas itu yang kedua, kalimatnya positif, tidak menghardik, tidak
tapi ada ketulusan di dalam diri kita. Kami guru dan murid saling menyayangi. Di dalam kelas berarti anak-anak tidak boleh bertengkar, tidak boleh ribut. Kalau dia ribut kita kembalikan ke sini. Jadi kesepakatan ini boleh Bapak Ibu buat sebelum memulai pembelajaran. Misalnya hari ini di jam pertama itu anak-anak itu menyepakati dulu apa yang peraturan dalam kita mengajar hari ini. Kami murid yang bertanggung jawab misalnya, berarti semua anak harus membuat tugas. Itu contoh. Nah ini tentang peraturan dan keyakinan kelas ya, selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Kalau keyakinan kelasnya adalah nilai tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, berarti nilai-nilai kebajikannya itu ya Bapak Ibu ya. Balik lagi ke menghormati orang lain. Kalau misalnya dilarang melakukan kekerasan, berarti itu kita menghormati orang lain, kita merujuk anaknya. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, bahwa narkoba itu akan mengganggu kesehatan. Gunakan masker, nilai kebajikannya atau keyakinan kelasnya tentang kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, itu juga tentang menghormati orang lain dan bersabar. Jadi di situ di dalam keyakinan kelas kita rumuskan itu dengan kalimat yang positif. Jangan menyamakan kata jangan atau tidak, jangan ribut. Itu belum mencerminkan keyakinan kelas. Kita bisa membuatnya dengan kami murid akan berperilaku sopan. Nah dalam perilaku sopan itu berarti dia tidak boleh ribut. Nah seperti itu. Jadi dalam membuat keyakinan kelas kita harus menggunakan kata-kata yang kalimat yang positif yang akan membangun diri anak untuk melakukan kebaikan. Ini beberapa contoh. Ini contoh ya, contoh dalam saya sedang menerapkan keyakinan kan saya belajar dan saya mencoba bagaimana. Pertama kami buat dulu kelas impian. Jadi saya post-it itu saya tebarkan kepada anak-anak. Mereka menuliskan sendiri apa sih kelas impian mereka di dalam kelas 6A itu. Nah di sini ada yang menjawab maunya tertib, kemudian maunya mereka kreatif, maunya mereka juga ada yang tanggung jawab. Nah dari semua itu kita rangkum menjadi suatu keyakinan kelas. Keyakinan kelas di sini mereka mulai kami saling menyayangi di sini. Kemudian jujur, kemudian ada tanggung jawab. Nah ini dari mereka. Jadi bukan kita guru kamu harus tanggung jawab, kamu harus jujur. Tidak, tetapi mereka dari murid-murid itu sendiri. Untuk kelas tinggi bisa Bapak dan Ibu buat seperti ini. Jadi kita buat dulu apa yang ada di pikiran mereka tentang kelas mereka tempat belajar. Bagaimana mereka inginkan dalam belajar di dalam satu kelas itu. Sehingga jadilah kesepakatan kelas kami kelas 6 YFA. Yang pertama, kami guru dan murid bersikap sopan santun. Kedua, kami murid yang menghargai teman. Kemudian keempat dari kami murid yang saling menyayangi. Dan yang terakhir kami murid bertanggung jawab. Hal ini kami buat berdasarkan mereka tadi, berdasarkan kumpulan post-it tadi. Kita simpulkan apa sih intinya. Tidak perlu banyak, cukup 2, cukup 3. Yang penting bisa dilaksanakan oleh murid. Nah ini kesepakatan atau keyakinan kelas awal dulu agar Bapak dan Ibu mudah untuk menerapkan restitusi tadi, penerapan budaya positif. Jadi setiap segala sesuatunya kita bisa kembalikan ke keyakinan kelas mereka. Misalnya mereka tidak buat PR. Grace kenapa tidak buat PR? Berarti nilai yang mana yang dilanggar, nilai keyakinan yang mana yang dilanggar? Dia akan menjawab karena mereka membuat sendiri bersama. Mereka akan menjawab, Bu, saya tidak mematuhi tanggung jawab. Nilai keyakinan tanggung jawab. Jadi ada kesadaran dalam diri mereka tanpa harus kita yang membuat kamu tidak bertanggung jawab, kamu tidak buat PR. Nah, seperti itu. Itu kan kita berarti. Kalau di sini mintanya kesadaran dalam dirinya. Itu contoh yang sudah kami terapkan untuk keyakinan kelas. Nah sekarang biar kita lanjutkan ke kebutuhan dasar manusia. Pernahkah Bapak dan Ibu mendengar kata-kata kebutuhan dasar manusia? Rasa saya ini sesuatu hal yang memang sudah ada dalam diri kita ya, tanpa kita sadari. Kita
paman dan papan. Kemudian kita butuh rasa diterima, kasih sayang. Setiap orang itu butuh perhatian. Penguasaan itu seperti apa kira-kira? Penguasaan itu adalah bagaimana kita itu menjadi sesuatu yang ingin kita lakukan. Kita ingin menjadi orang yang hebat. Itu seperti penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Selanjutnya di sini kita bahas satu-satu ya, contoh kasus. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah Doni. Doni ini adalah anak yang sering sekali mengambil bekal temannya secara paksa, sehingga ibu Ambar ini akan melakukan hal-hal untuk mengetahui apa sih alasan Doni melakukan hal itu. Nah, yang pertama, jika kebutuhan bertahan hidup. Kalau ditanya Ibu Ambar, Doni akan menjawab, ibu saya tidak menyiapkan bekal seperti teman saya. Jadi saya lapar Bu, saya ngambil bekal kawan. Itu berarti dia kurang di dalam kebutuhan bertahan hidup kan, lapar. Berarti kebutuhan perutnya yang kurang, sehingga dia mengambil bekal temannya. Kemudian jika jawaban Doni seperti ini, ibu saya senang mengambil bekal teman Bu, karena jadi kawan saya itu perhatikan saya Bu, ngejar-ngejar saya Bu. Nah berarti si Doni itu minta diperhatikan Bapak dan Ibu. Jadi kita sebagai guru memberikan kebutuhan untuk diterima. Selanjutnya ada lagi jawaban Doni, kalau saya mengambil bekal tuh Bu, saya hebat. Jadi kawan saya itu takut galau dengan saya Bu. Nah berarti dia ingin menguasai, ingin mempunyai kekuasaan. Kemudian kalau Doni menjawab, saya sengaja Bu, senang nengoknya Bu menangis, senang saya. Ada kan jawaban anak itu kadang seperti itu, dan kita guru pun jengkel enggaknya. Masih senang nengok kawan menangis. Nah tapi di sini berarti anak itu kurang dalam kebutuhan kesenangannya, tidak terlayani. Selanjutnya Doni menjawab yang terakhir, saya bosan Bu, bekal mak saya tuh tempe terus teri terus. Jadi saya mampir yang punya kawan Bu. Nah di situ kebebasan. Jadi semua kebutuhan ini jika ada yang tidak terpenuhi, makanya anak akan berperilaku negatif. Sebagai guru kita harus menyadari betul kebutuhan mana yang kurang terhadap anak tersebut, sehingga kita bisa memberikan penanganan yang tepat. Kalau pada umumnya kalau untuk di sekolah ini saya lihat juga banyak kebutuhan kasih sayang ya, karena pada umumnya mereka kurang kasih sayang dari orang tuanya. Bisa jadi karena orang tuanya kan memang berkebun. Jadi di sini minta perhatian, banyak di sekolah kayaknya kita temui. Dan jawaban-jawaban seperti ini pasti Bapak dan Ibu temukan. Jawaban yang iseng tadi pasti kita temukan, karena ini adalah suatu hal yang memang mendasar dalam diri suatu manusia, diri seorang manusia. Nah selanjutnya kita masuk ke 5 posisi kontrol. Disinilah posisi kita Bapak dan Ibu. Ada penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Sekarang penghukum yang sudah saya sampaikan tadi, kita menghukum kemudian membuat orang merasa bersalah. Pernah nggak Bapak Ibu misalnya gini, kamu Nina ngapur ibu Nia, janganlah ribut, lah ibu nih dimarah kepala sekolah. Ayolah nak, turutilah ibu. Nah itu kita sebagai teman posisi kontrol kita. Kemudian ada juga kita mungkin guru yang berkata, kamu ini ribut terus, ibu kecewa sekali dengan kamu. Nah itu kamu buat merasa bersalah pada diri anak-anak, anak sekitar ibu tuh kecewanya dengan aku. Nah, mereka akan merasa sedih, rendah diri, karena menurut mereka anak saya ini dalam mengecewakannya dulu tadi. Nah kemudian ada juga yang sebagai pemantau, yang tadi konsekuensi kita udah tahu apa sih hukumannya kalau kamu melanggar, bagaimana apa akibatnya kalau kamu melanggar. Nah itu sudah menghitung-hitung hukuman anak tersebut. Nah yang terakhir adalah pada posisi manajer. Kita sebagai guru sangat diharapkan berada pada posisi manajer ini, karena posisi manajer inilah posisi kita bisa memperbaiki diri seorang anak. Tapi kalau kita masih di penghukum dan membuat merasa bersalah, itu berarti kita masih pada identitas gagal tadi.
sudah mulai menuju kita ke sukses, yaitu pada posisi teman dan pada posisi pemantau. Dan yang terbaik adalah posisi kita di posisi manajer. Kita bisa memanage bagaimana anak itu dalam bertindak. Kita tidak menyalahkan mereka. Lihat Bapak dan Ibu, kata-kata yang kita sampaikan, ucapkan, apa yang kita yakini sesuai dengan kesepakatan kelas tadi. Apakah bisa kamu mengerjakan untuk perbaiki masalah ini? Itu yang akan kita lakukan. Bukan malah kita lihat apa peraturannya atau kau nih awas kalau tidak KPR. Nah, itu hukum. Kita berada pada posisi hukum. Sekarang menurut Bapak dan Ibu, silakan ada yang mau berpendapat, merefleksi dirinya, kira-kira di posisi yang mana? Silakan Ibu Eni. Ketika saya memposisikan diri sebagai di posisi manajer dan keinginan saya agar anak itu untuk minggu selanjutnya itu berubah, dan ternyata anak tidak seperti itu, kayak gitu kan? Dan artinya di sini saya masih merapat untuk tindakan selanjutnya agar posisi saya itu betul-betul menjadi jalan keluar terbaik buat anak-anak. Kira-kira menurut Ibu, ketika kalau misalnya kita melaksanakan itu, misalnya seperti tadi kan kita menugaskan anak untuk apa namanya, seperti saya kan guru PAI, menugaskan anak untuk menghafal sebuah ayat, dan ternyata anak-anak hampir mungkin ada cuma dua orang yang hafal, yang lain itu nggak hafal. Kita tanya kenapa kok nggak hafal, apa yang terjadi, kenapa sampai seperti itu. Sementara kan kalau misalnya kalian nurut yang ibu ajarkan bahwa kalau misalnya ibu suruh hafal, malah nanti mulai berusaha beruyuh untuk hafal, dan malah besok dijelaskan lagi, malah besok diingatkan lagi, bisa diingatkan lagi. Ketika waktu seminggu itu betul-betul sudah hafal. Tapi nyatanya enggak, yang ada tidak seperti yang kita harapkan. Jadi bagaimana kita menyikapi. Baiklah, terima kasih Ibu Eni. Di sini berarti Ibu tadi sudah bersama untuk sebagai posisi manajer. Memang Bu, mendidik anak itu tidaklah seperti kita membalikan telapak tangan. Misalnya Ibu minta anak itu hafal surat ini semua, enggak bisa seperti itu, karena memang kemampuan anak pun berbeda-beda, juga lingkungan pun berbeda-beda. Mungkin si A itu dengan orang tua yang memang punya basicnya, diajar terus dilatih, mungkin bisa. Nah, mungkin yang si B tidak seperti itu, mungkin dia kurang juga dilatih di rumah. Jadi intinya di sini Ibu sudah berusaha menerapkan bahwa Ibu itu berperilaku untuk sebagai seorang manajer, dengan Ibu menanya kenapa tadi seperti itu. Tapi Ibu tidak memarahi anak itu kan? Misalnya Ibu hukum karena dia tidak bisa, Ibu pukul atau Ibu paksa, tidak. Nah, itu berarti Ibu sudah berusaha untuk melaksanakan fungsi kita sebagai manajer, yang namanya belajar. Harap bersabar karena setiap anak itu berbeda, Bu. Anak itu bisa ada seorang anak yang menghafal ayatnya dengan cepat, tapi ada juga yang tidak. Kemampuan itu berbeda, tinggal bagaimana diri kita berupaya, tugas kita berupaya mengingatkan agar mereka bisa melaksanakan hal tersebut. Mungkin itu bisa ya saya tanggapi Bu Eni. Jadi untuk kalau misalnya
Jadi seperti itu. Nah akhirnya disuruh diri. Ya kalau itu tadi ya, mohon maaf ya Ibu ya, mendisiplinkan anak tidaklah mudah. Apalagi lingkungan, mungkin mereka terbiasa juga di rumah dengan hukuman. Jadi kita untuk menerapkan sesuatu yang berbeda dari yang mereka selama ini nggak mudah. Tetapi yang penting kita berusaha. Seperti ibu berusaha bagaimana agar anak itu bisa mengikuti. Tetapi jangan pun juga kita terlalu memaksa. Misalnya anak itu harus bisa benar yang ini. Tapi kita berusaha ya Ibu Eni ya. Mungkin itu saja. Selanjutnya kita ke segitiga institusi, satu lagi materinya. Segitiga institusi ini adalah upaya yang kita lakukan untuk menumbuhkan budaya positif. Nah, melalui dari yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan dan menanyakan keyakinan. Nah, di sini bisa dalam menstabilkan identitas kita mengatakan kepada anak bahwa semua kesalahan itu pasti setiap orang lakukan. Kamu bukanlah satu-satunya orang yang membuat kesalahan. Nah, di sini kemudian kita di validasi kebutuhan, kita akan menanyakan, kamu tentu punya alasan seperti kenapa kamu terlambat atau yang Ibu Emi sampaikan tadi, kenapa tidak menghafal ayat Al-Quran itu, pasti dia punya alasan. Tugas kita menanyakan, kamu pasti punya alasan untuk melakukan hal itu. Nah, sekarang bagaimana cara yang efektif kita untuk mendapatkan apa yang kita butuhkan. Baru yang terakhir kita menanyakan nilai keyakinan kelas tadi, keyakinan kelas yang sudah kita sepakati di awal tadi. Seperti nilai apa yang belum dilaksanakan dan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Nah, untuk lebih detailnya pertanyaan-pertanyaan di sini dalam kita khususnya menangani kasus ya Bapak dan Ibu, kenapa misalnya perilaku buruk anak, misalnya anak itu terlambat, tidak piket ataupun ribut di dalam kelas. Di dalam menstabilkan identitas, guru itu akan berkata bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Kita pun, Bapak dan Ibu guru pun pasti mempunyai kesalahan. Jadi di sini kita tidak langsung menyalahkan buat anak itu perilakunya dia datang terlambat, kita tidak langsung menyalahkan kamu salah, tindakan kamu tidak tepat. Tetapi kita juga harus menstabilkan identitas dirinya. Kita dengan berkata, misalnya kalau kamu menyalahkan diri kamu sendiri, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Atau bisa juga kita dulu ngomong tidak ada manusia yang sempurna, karena Bapak dan Ibu pun juga pernah melakukan kesalahan. Jadi kita stabilkan dulu pada diri anak tersebut. Selanjutnya baru kita validasi kebutuhan mana yang belum terpenuhi dari anak. Bisa saja tadi kan kebutuhan dari yang 5 ada kebutuhan kasih sayang, perhatian. Nah, di sini kita tanyakan, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk dari itu, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Apa yang penting bagi kamu dan apakah kamu bisa melakukan lebih baik lagi untuk besok? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang kita berikan kepada murid kita. Jadi kita cari kebutuhan mana yang kurang pada anak. Selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Baru Bapak dan Ibu menanyakan sesuai dengan nilai-nilai kesepakatan kita tadi. Nilai mana yang belum dipatuhi, misalnya menurut kamu kelas ideal itu seperti apa? Di antara nilai keyakinan tadi 4 tadi, kalau dia tidak buat PR, berarti nilai yang mana yang belum sepakatinya nilai tanggung jawab. Jadi semua itu harus ada pada diri anak. Jadi bukan kita yang seolah-olah mendikte kehidupan anak. Nah, ini materi tentang segitiga diskusi berarti berakhir, materinya selesai. Dengan ini saya khususnya mengharapkan semoga kita bisa menjadi insan pendidik yang lebih baik lagi, yang mau melakukan perubahan. Karena sesuai dengan filosofi dalam bukan filosofi ya namanya itu moto ya, moto di dalam guru bergerak itu bagaimana kita tergerak untuk berubah, bagaimana kita bergerak bersama untuk berubah, baru kita menggerakkan komunitas kita untuk berubah. Nah, di sini harapan saya besar, semoga kita menjadi pendidik yang lebih baik lagi, karena kita masih dalam tahap belajar. Saya pun masih selalu belajar.
apalagi untuk yang hukuman dan tadi dalam menangani upaya-upaya positif tanpa harus menghukum, ini sesuatu yang sangat kontras. Ya sudah saya pernah diskusikan dengan kepala sekolah tentang ini. Tetapi beginilah Bapak dan Ibu, karena para pakar itu melakukan penelitian tidak sembarangan. Mereka menciptakan suatu modul ini yang diberikan kepada kita, pasti itu melalui riset dan riset. Nah, jadi harapan saya semoga sekolah kita menjadi lebih baik lagi, kita bisa menggerakkan komunitas kita menjadi berbudaya positif, khususnya untuk di SDN 57 Lebong. Mungkin itu saja pada kesempatan ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, kita memasuki acara selanjutnya, yaitu doa di mana di sini akan dipimpin oleh Pak Eko. Mohon dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillah ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wa rafa indal hisab. Allahumma Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah acara tadi kita. Sebelum saya tutup, saya memohon maaf apabila dalam saya membawa acara ini banyak kekurangan. Marilah kepada Allah sama-sama kita memohon ampun. Kita tutup acara ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka belajar.